Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mujahidina binuril imani wal ijtihad. Wa amarona bitta'awuni wal itihad wa nahana anitakhallufi wal infirad. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafina wa da sayyidina sayyidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi takdiman wa ihtiroman pada para ulama, para alim, para muassis dan pendahulu serta Dewan Pembina Majelis Taklim Iwamid On Air yang kami hormati Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witiari selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamid On Air beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Yang kami muliakan seluruh perwakilan dari Majelis Taklim On Air yang hadir pada Majelis Taklim Iwamid pada malam hari ini, yang belum bisa menyapa satu persatu karena kami belum hafal nama majelisnya, tapi tanpa mengurangi salam hormat kami. Sohibul Hajah, Bapak Ustadz Segera Harjo dan Ibu Astaria dan seluruh jamaah Majelis Taklim Iwamid On Air. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuwajahah dalam Majelis Taklim Iwamid On Air dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberi ilmu yang barokah, diberi hidup yang barokah, diberi keluarga yang barokah, diberi rezeki yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Sholawat salam kita haturkan kepada uswah kita, kepada kutwah kita, kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan suatu harapan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para jamaah, alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami bisa tukar ilmu, tukar pengetahuan dengan teman-teman jamaah di Iwamid dan juga di majelis taklim yang lain dalam rangka tasyakuran Bapak Ustadz Segera Harjo dan Ibu Astariyah yang pada malam hari ini punya satu maqasidul a'dham, punya satu tujuan yang mulia, yaitu milad pernikahan ke-8. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebahagiaan kepada mereka berdua. Semoga rumah tangga yang telah dibina selama 8 tahun ini tetap terjaga kebahagiaan dan kepercayaannya, jadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, dan langgeng hingga akhir hayat. Menjadi teladan yang baik bagi putra-putri dan keluarga besarnya, dimudahkan segala urusan juga pekerjaannya, disehatkan lahir batin, murah rezeki yang halal barokah dunia akhirat dan diakhiri dengan husnul khotimah. Amin. Yang kedua, lewat majelis ini beliau minta barokah doa untuk putra dari Ibu Astaria yang bernama Ananda Mas Muhammad Arif Abdul Karim
yang besok tanggal 26 Agustus mau berangkat terbang ke Taiwan. Semoga lancar dalam perjalanan, selamat sampai tujuan, mendapat tempat kerja yang baik dan nyaman. Dalam bekerja sampai finish tidak ada halangan apapun, mendapat rezeki yang berkah, barokah, dan bebas beribadah pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk Ananda Mas Adnan Suganda yang sudah mulai bekerja di Taiwan dari tanggal 6 Agustus, semoga diberi kelancaran pekerjaannya dan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan juga pekerjaannya sampai finish kontrak dengan membawa rezeki yang halal, berkah, barokah dunia akhirat. Dan yang terakhir teruntuk Ananda Mas Bayu Saputra, semoga diberi kesehatan lahir dan batin, dilancarkan usahanya yang halal, berkah, barokah untuk seluruh keluarganya. Dan umumnya kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, sesuai dengan sabda daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin ay muslimatin, bahwa kita itu ketika tolabul ilmi yang merupakan suatu kewajiban, mencari ilmunya sudah merupakan pahala dan mengamalkannya juga sudah merupakan pahala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajah sudah berfatwa, mangkana fi tolabil ilmi kanat al jannatu fi tolabihi. Barang siapa yang mencari ilmu, maka dia sedang mencari surga daripada orang itu. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, man salaka tariqon yatlubu fihi ilman salakallahu fi tariqon min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memasukkan jalan dari beberapa jalan surga. Harapan kami semoga semua jamaah yang ikut taklim ini semuanya nanti bareng-bareng masuk surga, kita menjadi saudara dunia akhirat. Ngoten nggih? Amin, Yesus. Amin. Memulai, sebelum kita mulai istighosah singkat, monggo kita tata niat kita tata qasdu kita, tujuan kita dalam rangka ta'allumil ilmi. Ngawali cuma mengingatkan mawon. Mari kita tata niat kita dalam ta'allumil ilmi. Menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, dikatakan bahwa niyatuka wa qasduka al-hidayah. Majelis taklim itu ketika kita mencari ilmu, apa niat dan tujuan kita adalah al-hidayah, mencari hidayah. Untuk mencapai hidayah itu bagaimana? Maka menurut Syekh Nawawi, hidayah yang merupakan tujuan, merupakan niat kita taklim, itu adalah dicapai dengan 3 hal. Yang pertama apa? Untuk tolabul ilmi yang akan nanti mendapat hidayah, orang-orang pencari ilmu, yang orang itu akan mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah, itu menurut Syekh Nawawi dikatakan dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah, yang pertama kita harus punya 3 niat. Kita harus punya 3 niat. Di dalam kitab Syarah Bidayah halaman 3 dikatakan niatnya apa? Majelis taklim, tolabul ilmi, untuk mencapai hidayah itu niatnya apa? Yang pertama adalah niat izalatal jahli
an nafsika wa an sa'iril juhal. Niat menghilangkan kebodohan pada diri kita sehingga nanti akan berbeda dengan orang-orang yang bodoh. Sehingga orang yang tolabul ilmi dan tidak itu nanti pasti akan berbeda. Yang pertama niat menghilangkan kebodohan. Yang kedua adalah niat ihya ad-dini wa ibqa'al islami wa daril akhirati wa riyallahi ta'ala. Yang kedua niat dari majelis taklim itu, niat pencari ilmu itu ihya ad-din, menghidupkan agama. Wa ibqa'al islam, menetapkan atau melanggengkan agama Islam. Badal akhirah, mencari akhirat dan mencari ridhonya Allah. Maka majelis taklim itu sesuatu, kenapa menurut Mbah Yai Idris Lirboyo, kenapa para pencari ilmu itu ketika mati dan dia masih menyandang status sebagai orang yang muta'alim, orang yang mengaji, kok matinya mati syahid? Bahkan Mbah Yai dawuh, guru kami dawuh, bahwa orang yang mati dan dia masih menyandang sebagai muta'alim, sebagai pencari ilmu, maka dia akan mati syahid. Sawabnya apa? Ketika dia mati syahid, maka di alam barzah, di alam kubur, dia akan mendapat nikmat kubur. Tahu-tahu ba'asallahu yaumal qiyamah, tahu-tahu dia dibangunkan pada hari kiamat. Begitu nikmat daripada nikmat kubur. Yang kedua apa? Ibqa'al Islam. Barokahnya majelis taklim itu adalah Islam akan abadi. Maka menurut Mbah Yai, selama para jamaah ini masih ada perempuan-perempuan yang masih mau taklim, maka kiamat itu akan mundur. Sebab Islam tetap ada. Kunci Islam itu adalah di majelis taklim. Karena dengan majelis taklim, agama akan hidup, Islam akan abadi, dan orang yang mengaji akan mendapat daril akhirah, mendapat desa akhir dan ridhonya Allah. Maka para pencari ilmu itu termasuk adalah orang yang syahid atau orang yang jihad. Kemudian yang ketiga niatnya apa? Wa tanwiya bidzalika syukri ala nikmatil akli wa nikmati sihatil badan. Yang ketiga niat ngaji itu adalah syukur. Karena kita telah diberi nikmat akal. Kita telah diberi nikmat sihatil badan, telah diberi nikmat sehatnya badan kita. Maka sebagai perwujudan daripada syukur kita telah diberi akal yang sempurna, kita telah diberi kesehatan, mampu bekerja untuk keluarganya. Maka sebagai wujud syukur kita diberi akal, sebagai wujud syukur kita diberi nikmat kesehatan badan, itu kita wujudkan dengan tolabul ilmi. Maka saya berharap, sangat sekarang, bahwa semoga majelis-majelis taklim yang ada di Taiwan, Iwamid, dan majelis taklim yang lainnya, ini semoga tetap istiqomah, menjadi majelis taklim yang barokah, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Monggo kita istighosah singkat sesuai dengan hajat daripada sohibul hajah, dan nanti ketika doa istighosah itu ketika saya mengatakan liqodoi hajatina wa hajatikum, jadi hajatnya kita semua panjenengan sedoyo doa piyambak-piyambak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam hati. Ngoten nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Moga syahadat kaping kalih, kita syahadat ayat kursi dan takbir. Syahadat 3 kali, ayat kursi dan takbir. Monggo bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لرضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وجميع الأنبياء والمرسلين وأولي العزم منهم والشهداء والصالحين والحكماء والعلماء العاملين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nabi Dawud Sulaiman ila Nabi Khadir wa Ilyas ila Sayyidina Ali wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani ila Imam Ghazali wa ila Ahmad Badawi wa ila Abi Hasan Asari wa Syekh Sakran wa ila Jami wali Songo wa usulim wa furuim wa silsilatihim wa li jami ustadina wa masyaykhina wa ummi wa abibu bapak kita wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan man badil qaryah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liridho ilahi ta'ala wa liqadhi hajatina wa hajatikum ala mana wa salabu sholih wa ala mana wa ina wa ala kulli niyatin sholihah. Monggo dipun sebutaken hajatipun piyambak-piyambak seluruh jamaah. Ini majelis taklim, majelis yang mustajabah doa.
توسلا إلى حضرتك يا الله وهدية ومحبة وتبركا وتشاؤا بحضرة حبيبك وحبيبنا وقرة أعيننا وشافنا غدا سيدنا سيد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأزواجه المرسلين وجميع الملائكة المقربين اللهم اخسرنا في زمرة في الآخرة في جنات النعيم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan khosoh ada yang bahas. Monggo sami-sami petiwas ping 11. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Dzal Jalali wal Ikram, 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 ya Somadu, 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 ya Somadu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mangke doanya di belakang ya. Para jamaah, para ibu-ibu, kula niku nasab ilmunya niku dari Lirboyo. Kula niku ngaji mulai tamat SMA 97. Saya masuk 97, kemudian sampai tahun 2021. Ya, rotok lumayan dangu teng Lirboyo. Salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Mbah Yai niku adalah meskipun kita itu tidak punya nasab darah kepada Lirboyo, masyayikh Lirboyo, tapi kita itu punya nasab ilmu kepada masyayikh Lirboyo. Maka semoga para jamaah semuanya ini, karena kita punya sambungan nasab, sambungan sanad ilmu kepada Lirboyo, muga-muga seperti dawuhnya Mbah Yai, kita semua panjenengan sedoyo yang ngaji sang sanadnya dari Lirboyo, besok kita diakui sebagai santrinya Mbah Yai Lirboyo. Ngoten nggih. Amin. Amin. Nggih. Pun kita lanjutkan. Kalau nanti ngajinya mboten dangu-dangu, nanti kita sambung dengan dialog. Dan saya sangat berharap nanti ada dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Nashihul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani pada halaman 168 pada makalah yang ketiga. Qalan Nabi alaihi salam la yu'tillahu liyahatin khamsan minal hayat illa waqad a'adda ay hayya ala khamsan ukhra min jazaiha. Ini hadis. Allah pasti akan memberikan 5 perkara. Allah pasti memberikan 5 perkara atau 5 hal ketika hamba itu memang memintanya. Jadi ini suatu istijabatu doa. Ini suatu doa yang pasti dikabulkan. Tidak ada tidak. La yu'tillahu liyahatin khamsan ila waqad a'adda. Berarti Allah akan menyiapkan 5 hal ketika memang 5 hal itu diminta oleh hambanya. Yang pertama apa? La yu'tihi Allahu syakhsa as-syukra li nikmah illa waqad a'adda lahu az-ziyadah ala tilkan nikmah. Yang pertama adalah Allah pasti akan a'adda lahu az-ziyadah, pasti akan memberikan tambahan ketika orang itu mau syukru li nikmah, mau syukur nikmat. Ini jaminan ini. Maka ketika seorang hamba itu mau syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat zahir atau nikmat batin,
qad a'adalau azyada, Allah sudah menyiapkan dan memberikan ziyadah itu atau pemberian tambahan atas nikmat itu. Ini sesuai dengan janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian semua bersyukur, maka pasti akan kami tambahi nikmat tersebut. Ini jaminan. Maka ketika kita itu adalah mau syukur dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan, maka jaminan Allah, qad a'adalau azyada, Allah sudah menyiapkan tambahan nikmat itu. Dan ini dijamin di dalam Al-Quran. Maka coba, salah satu daripada nikmat itu ditambah, itu ketika, kalau kita lihat di dalam kitabnya Imam Ghazali, dalam kitab Minhajul Arifin, kitab Minhajul Arifin Imam Ghazali dalam halaman yang kelima, fi kulli nafsin min anfasil abdi nikmatullah tatazajjadu alai yalzamu al-qiyam bisyukriha. Setiap jiwa, setiap manusia atau setiap jiwa itu oleh Allah diberi nikmat yang tatazajjadu, yang terus menerus. Nah, nikmat yang terus menerus itu akan diberikan kepada Allah ketika yalzamuhu al-qiyamu bisyukriha, ketika orang itu akan konsisten untuk menyukurinya. Sebab nikmat itu adalah amanah. Maka nikmat Allah akan tajaddadu, terus menerus diberikan ketika memang yalzamu al-qiyamu bisyukriha, ketika orang yang diberi nikmat itu adalah mau syukur. Maka bagaimana pentingnya kita itu mengetahui nikmat Allah itu untuk apa. Contoh, di dalam kitabnya Sab'iyat fi Mawaidil Bariyat halaman 3 yang dikarang oleh Abi Nasir Muhammad bin Abdurrahman, di sana dikatakan, al-khamisu zayyanal adamina bil aqdu as-sab'ah. Coba kita kaji lebih dalam. Kita kajian. Ngapunten, kula niku mboten biasa teng kiai panggung, kula niku biasanya kajian. Di dalam kitab Sab'iyat fi Mawaidil Bariyat yang disusun oleh Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman, Allah itu menghiasi manusia dengan aqdu as-sab'ah. Allah itu menghiasi anak Adam atau manusia dengan 7 anggota utama. Jadi manusia dikonstruksi, manusia disusun sedemikian rupa, itu ada maksud. Yang pertama apa? Al-yadaini. 7 anggota utama itu apa? Al-yadaini, kedua tangan. Kemudian yang kedua apa? Rijlaini, kedua kaki. Yang ketiga apa? Rukbataini, 2 lutut, ada 6. Yang terakhir apa? Wal wajha, wajah. Jadi summa zayyana bisabi ibadat. Jadi Allah itu mengkonstruksi manusia. Kita diberi nikmat dengan bentuk seperti manusia. Ya, kita diberi nikmat seperti manusia. Ya, kedua tangan. Tangan itu untuk apa? Al-yadaini bid-da'wah. Kedua tangan itu adalah untuk berdoa. Itu tujuan Allah menciptakan kenapa kita punya tangan. Wa rijlaini bil khidmah. Kita diberi kedua kaki itu untuk khidmah. Untuk khidmah kepada Allah. Kita rukbataini, kita diberi kedua lutut untuk qa'adah, untuk duduk. Wal wajah, kita diberi wajah dengan sedemikian rupa itu untuk sajdah, untuk sujud. Jadi konstruksi kita diberi nikmat mulai apa itu kepala, ada jabhah, ada keningnya, ada batuk. Kita
diberi tangan yang beserta dengan sikunya, diberi kaki dengan lututnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah manusia bisa berdoa, manusia bisa khidmah kepada Allah, manusia bisa sujud. Itu tujuan inti kenapa nikmat Allah itu berupa sedemikian rupa. Maka kalau kita lihat di dalam kitabnya Imam Ghazali yang lain, di dalam kitab Al-Kaswu wa Tabyin, coba kita tafakur, kita tafakur dalam hadis tafakur sa'atin khairan min sab'ina ibadatan. Tafakur 1 jam itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 70 tahun. Kita tafakur, coba kita angan-angan. Allah itu punya makhluk, punya makhluk. Ciptaan Allah itu ada yang bernyawa, ada yang tidak. Ada batu, ada yang bernyawa. Yang bernyawa itu juga ada 2. Ada yang diberi akal dan tidak. Contoh, yang bernyawa ada manusia, ada hewan. Hewan tidak punya akal, kita punya akal. Yang punya akal atau yang mukalaf dipilah lagi, ada yang iman, ada yang kafir. Yang iman dibagi lagi, iman ada kalanya ada yang memang ahli maksiat, ada ahli yang taat. Yang ahli taat dipilah lagi, ada yang mau ngaji, ada yang tidak. Ada yang mukmin kamil dan ghairu kamil bahasanya. Ada mukmin yang sempurna dan mukmin yang tidak sempurna. Mukmin yang sempurna itu yang kayak apa? Mukmin sempurna itu ya adalah mukmin yang masih mau taklim atau ngaji. Di atas daripada mukmin yang taklim itu sudah tidak ada derajat yang lebih tinggi. Maka mukmin, seorang mukmin, berarti panjenengan itu sampai hari ini masih istiqomah ikut taklim. Itu kalau kita runtut dari bawah, dari makhluknya Allah, ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa, ada akal, ada tidak, kita semua diberi itu kita. Kita termasuk makhluknya Allah, diberi akal, termasuk mukmin yang taat yang masih taklim. Di atasnya itu tidak ada. Maka tolong jaga nikmat ini. Panjenengan ketika menjadi orang yang ikut majelis taklim, itu jenengan adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau menghendaki hambanya menjadi orang yang khair, menjadi orang yang baik, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan orang itu dalam masalah agama. Maka saya punya satu keyakinan bahwa selama orang itu masih mau taklim, maka selama itu pula orang itu mempunyai ciri-ciri menjadi orang yang khair, menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Kita diberi nikmat akal. Akal. Allah itu menciptakan akal untuk apa? Dalam satu hadis dalam kitab Sirajul Talibin dikatakan bahwa al ilmu nurun, an-nuru fil qalbi. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu bertempat di dalam hati. Ketika Allah menciptakan hati, hati itu untuk apa? Untuk wi'aul ilmi, sebagai wadah ilmu. Maka ketika kita punya hati, kita punya alat bantu akal, kok untuk tholabul ilmi, maka pasti Allah akan menambah ilmu-ilmu panjenengan. Selama akalnya dipakai untuk taklim, selama hatinya itu untuk wi'aul ilmi, untuk wadah atau tempat ilmu. Maka harus istiqomah terus. Pun. Lah, adna syukri, syukur yang paling rendah itu apa? Minimal syukur itu apa? Adna syukri ayyaro nikmata minallah
wardo bima atahu wala yukhalifu fi syai'in min ni'amihi. Syukur yang paling rendah itu adalah memandang bahwa nikmat itu dari Allah. Syukur yang paling minimal itu adalah memandang bahwa nikmat itu dari Allah. Yardo bima atahu, ridho dengan pemberian Allah. La yukhalifu bisyai'in min ni'ami, tidak menggunakan nikmat keluar daripada tujuan nikmat itu diberikan. Wa tamamu syukri, syukur yang sempurna itu bagaimana? Iktiraf bilisani sirri innal khalqa kullahum ya'juzuna an atai syukri al asghari juz'in min ni'ami wa in balaghu yatal majhud. Syukur yang paling sempurna adalah mengakui, pengakuan dengan hati bahwa makhluk itu semuanya lemah. Mengakui secara rahasia di dalam hati, ada satu pengakuan bahwa al-khalqu kulluhum ya'juzuna an atai syukrihi. Mengakui bahwa semua makhluk itu lemah an atai syukrihi, untuk syukur itu kita lemah. Karena syukur kita kepada Allah itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah. Minimal syukur itu semacam itu. Kita diberi akal, kita masih dititipi nyawa, diberi bisa bernapas, diberi kesehatan. Sebenarnya apa? Sebenarnya itu sebagai modal Allah supaya manusia itu adalah tolabul ilmi dan ibadah. Yang pertama, kami singkat bahwa Allah pasti akan memberikan ziyadah, memberikan tambahan ketika orang itu mau syukur nikmah, syukur kepada nikmah. Yang kedua, la yu'tihi ad-du'a ila waqad adalu istijabah. Allah pasti akan mengabulkan doa orang tersebut ketika memang orang itu mau berdoa. Okay. Allah a'adalu al-istijabah. Allah pasti akan mengabulkan doa itu, akan memenuhi doa itu ketika orang mau berdoa. Sebab Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya, maka saya akan memenuhi doa itu. Cuma kan problemnya itu adalah apa? Kadang doanya kontan, kadang minta A diberi B, kadang doa sekarang baru sekian hari, sekian bulan itu diijabahi. Kadang kita yang berdoa, kemudian yang menikmati anaknya, seperti orang yang menanam pohon kelapa atau jati. Maka salah satu daripada doa Kanjeng Nabi itu apa? Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ini doa dari Kanjeng Nabi, ini warid. Doa warid namanya. Doa warid itu doa yang memang diajarkan Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu jiwa yang tenang, yang beriman terjadinya perjumpaan dengan Engkau, rela menerima keputusanmu, dan qanaah pada pemberianmu. Hadis riwayat Tabrani. Ini doa yang lengkap. Ya Allah, aku meminta kepadamu jiwa yang tenang. Sebab yang diminta ketika kita kembali kepada Allah itu adalah jiwa-jiwa yang tenang, yang beriman. Ketika terjadi liqa'ika, ketika nanti berjumpa dengan Engkau. Tardo biqada'ika,
dan ridho dengan pemberianmu dan keputusanmu, wataknau bi'atoika, dan qanaah pada pemberianmu. Ini adalah doa yang diajarkan Kanjeng Nabi supaya hati kita itu diberi ketenangan. Yang ketiga apa? Wala yu'tihil istighfara ila waqad a'addalu al-ghufrana. Allah pasti akan memberikan pengampunan bagi orang yang memang minta ampun. Sebab Allah menjamin dalam firman-Nya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dalam surat An-Nuh, surat ke-71, ayat yang ke-10. Jaminan bahwa ketika istighfar, Allah pasti akan mengampuninya. Kalau di dalam kitab Minhaj Husaniyah itu dijelaskan, Kanjeng Nabi itu dalam satu hari itu adalah selalu berdoa 100 kali. Kalau nggak salah, Robbi fili warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu doa istighfar Kanjeng Nabi. Yang keempat, bahkan dipun dawakan dalam Kanjeng Nabi dawuh, lau akhtatum khatatablu khotoyakumus sama'a summa tubtum lataballah alaikum, rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya Nabi bersabda, seandainya kalian berbuat dosa hingga dosa kalian setinggi langit, kemudian kalian bertobat, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Jaminan. Lah cuma, ini orang yang taklim, yang ngaji, itu meskipun tidak, bibirnya tidak istighfar, itu sudah diistighfari oleh para malaikat, hatta ikan-ikan di laut, ahli samawat, ahli langit, ahli bumi, ikan di laut, itu sampai mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang taklim, orang yang ngaji. Tapi meskipun pada malam hari ini jangan tidak istighfar, tapi sudah diistighfari oleh para malaikat dan ahli-ahli langit. Yang keempat, wala yutihil taubata ila waqad a'addalu al-qabul ay qabulat taubati. Yang keempat, Allah pasti akan menerima tobat ketika orang itu mau bertobat. Bahkan Kanjeng Nabi itu ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, ini jaminan a'addalu al-qabul, Allah pasti akan menerima tobat seorang hamba ketika orang itu memang mau bertobat. Maktubun, Kanjeng Nabi bersabda, maktubun khalal arsi qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihah sumah tada. Ini sudah, jadi ada tulisan, okay, di sekitar ars terdapat tulisan yang sudah berumur 4000 tahun sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan, itu ars sudah diciptakan, dan di ars itu ada semacam iklan, ada semacam pengumuman. Isinya apa? Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila sholiha sumah tada. Sesungguhnya, ini iklannya, infonya di arsana, sesungguhnya aku Maha Pengampun untuk setiap orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Setiap orang yang bertobat, setiap orang yang beriman dan beramal soleh, maka aku akan memberikan ampunan. Setelah orang itu bertobat, beriman, dan beramal soleh, sumah tada, maka orang itu akan mendapat petunjuk. Jadi hidayah itu bisa diusahakan. Nih, hidayah itu petunjuk, itu bisa diusahakan. Dengan apa? Dengan 3 hal.
Pertama apa? Tobat. Kedua apa? Beriman. Ketiga apa? Beramal soleh. Maka ada hadis khairun nasi anfa'um linas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Tafsirannya apa? Berbuat baik itu bisa dengan bil qaul, dengan ucapan, bil badan dengan badannya, bil mali dengan hartanya, bil jahi dengan derajatnya. Tergantung kita itu mau berbuat baik dengan apa. Apa dengan harta kita, dengan perkataan kita, dengan badan kita, jasa kita, atau dengan derajat kita. Oke. Yang keempat, bahwa Allah pasti akan menerima tobatnya seseorang ketika memang hamba itu mau bertobat. Dan sumah tada hidayah Allah itu akan nuzul, akan turun kepada seseorang yang memang satu mantaba wa amana wa amila sholihah, bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang beriman, dan bagi orang yang beramal soleh. Yang terakhir, wala yu'tihi sodakota illa waqad a'addalau ataqobbulah. Yang kelima, Allah akan menyediakan pintu takobul. Maksudnya itu apa? Husul kobul. Allah pasti akan menerima sodakoh hambanya. Allah pasti akan menerima sedekah hambanya ketika orang itu mau memang bersedekah. Allah pasti adalau at-taqabul, sungguh, qad itu tahqiq. Qad adalau at-taqabul, Allah sungguh pasti akan membuka pintu penerimaan sedekahnya ketika orang itu memang as-sodaqoh. Cuma di dalam Quran itu yang baik itu sedekah itu dibagi 4 seperti yang diamalkan oleh Sayyidina Ali. Jenengan sedoyo lek pengen sedekah itu coba itu seperti sedekahnya di dalam Al-Quran. Sedekah dalam Al-Quran yang pernah diamal oleh Sayyidina Ali. Bagaimana caranya? Di sana dikatakan bahwa sedekah itu dalam sirri wal jahri. Misalkan panjenengan punya uang 100.000, dibagi 4, 25.000 sedekah secara sirri atau rahasia. 25.000 sedekah pada al-lail, pada jahr ditampakkan. Yang ketiga sedekah pada al-lail, pada malam hari. Yang 25.000 sedekah pada an-nahar, pada siang hari. Lakukan ini meskipun dalam sehidup itu sekali. Jadi cara sedekah itu begitu. Siri, misalkan ada uang 100.000 katakanlah, sedekah 100.000. Ini tahapannya bagaimana? Siri itu adalah sedekah 25.000 tanpa diketahui. Yang kedua jahri sedekah yang diketahui orang, tidak apa-apa. Yang ketiga apa? Sedekah dilakukan pada siang hari. Yang 25.000 ini adalah sedekah pada malam hari. Sebab waktu-waktu itu, situasi itu akan menjadi saksi dari orang itu. Itu etika semacam itu. Yang terakhir, yang ya Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala. Oke, coba. Ada satu hadis rawa Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yubdo bainan nasi. Setiap orang akan berada dalam naungan sedekahnya hingga ia menerima keputusan masalah di antara manusia lainnya.
ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallahi illa qalallahu yaumal qiyamah abdi rojautani falan akhiraka kharramtu jasadaka 'alan nari wadkhul min ay abwabil jannah syi'ta. Rawahu Ibnu Lal. Hadis diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi bahwa ma min abdin tasaddaqa bi sadaqah, tiadalah seorang hamba yang mensodakohkan sesuatu semata-mata mencari Allah, kecuali Allah akan berfirman pada hari kiamat bagi orang yang sedekah. Tadi ada jaminan Allah pasti akan menerimanya. Dan ternyata tidak hanya itu. Besok pada hari kiamat, orang-orang yang ahli sedekah, karena memang wajah Allah untuk mencari ridhonya Allah, Allah akan berkata pada hari kiamat. Perkataannya Allah apa? Abdi rojautani, wahai hambaku, bagi yang sedekah, wahai hambaku ahli sedekah, engkau telah mengharapkan ridhoku. Maka di hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu. Haram tu jasadaka 'alan nar, aku haramkan tubuhmu tersentuh api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Dari min ayyi abwabil jannah syi'ta, sudah, kamu mau melewat pintu surga yang mana syi'ta, terserah kamu. Sebab apa? Maka dikatakan lan ahkiroka, aku pada hari ini tidak akan menghinakanmu. Haram tu jasad, aku mengharamkan jasadmu untuk masuk neraka. Wadkhul min ay abwabil jannati syi'ta, sudah, sekarang kamu masuk ke dalam surga dari pintu mana yang kamu mau. Ini adalah bagi ahli-ahli sedekah. Dan masih banyak lagi daripada fadilah-fadilah daripada sedekah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa, ingat, dalam makalah ini Kanjeng Nabi bersabda, Allah pasti akan memberikan 5 hal ketika memang hamba itu memintanya. Maka ya kita minta, itu sudah kepastian. Pertama apa? Allah akan memberikan tambahan nikmat bagi orang yang syukur. Allah akan istajabah, akan memenuhi doa bagi orang yang berdoa. Dan itu ada doa yang istimewa dari Kanjeng Nabi, Allahumma inni as'aluka nafsam ma'inah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Lihat. Yang ketiga apa? Allah pasti akan memberikan ampunan kepada orang yang istighfar. Yang keempat, Allah pasti akan menerima taubat bagi orang yang taubat. Dan yang terakhir, Allah pasti akan menerima sedekah bagi ahli-ahli sedekah. Bahkan istimewanya ahli sedekah itu apa? Besok pada hari kiamat akan didangu, akan didhawuhi oleh Allah, abdi rojautani, wahai kaulaku, hambaku, kamu telah mengharapkan ridhoku dengan sedekah. Falan akhiroka, maka pada hari ini aku tidak akan merendahkanmu, tidak akan menghinakanmu. Haram tu jasadaka 'alan nari, saya mengharamkan jasadmu masuk ke neraka. Wadkhul min ay abwabil jannah syi'ta, dan sekarang terserah kamu. Kamu mau masuk surga lewat jalur mana? Itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Kalau ada keterangan-keterangan yang mungkin belum bisa jelas, monggo nanti kita dialog, dan kami minta maaf kalau ada
dalam penyampaiannya ini kurang jelas karena memang baru kali ini kita gabung dengan Iwamid dan juga teman-teman majelis lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada perlu dialog atau ada yang kurang jelas, ini bisa kita perjelas. Kita terbuka mawon. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Monggo, Bu. Nggih, Masya Allah nggih, telah diterangkan sama Abah Yai dengan begitu jelas dan gamblangnya. Monggo kepada seluruh jamaah dan tamu undangan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Saya sapa dulu nggih Abah Yai, apakah jamaahnya masih bersemangat nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kibarkan dulu nggih bendera kebanggaan kita dulu nggih. Iwamid. Jihad dengan berkarya maju terus pantang mundur di perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Satu kali lagi PMI luar biasa. Allahu Akbar, barakallah. Masya Allah, ternyata jamaahnya masih semangat sekali nggih Abah Yai. Monggo kepada seluruh jamaah dan tamu undangan, mungkin ada yang mau dipertanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada saya nggih. Iwamid. Jihad dengan berkarya maju terus demi berjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Oh, dari majelis kalian jika satu narian yang menjadi tanglet Yai. Saya matur suwun. Beberapa kali ada orang itu menyampaikan itu ilmu mantek kayak gitu. Mantek, ilmu mantek itu seperti apa? Kok saya tuh nggak bisa membayang mantek itu seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa dijabarkan dan dari jawabannya, dari pertanyaan saya dan jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke. Ilmu mantek. Ilmu mantek itu adalah kaidah berpikir dalam ilmu logika. Mantek itu logika. Jadi ilmu mantek itu adalah salah satu ilmu kaidah atau cara berpikir. Sehingga dengan kaidah berpikir itu dapat merumuskan dalam penyusunan satu kesimpulan. Maka namanya natijah, nanti ada natijah. Oke. Natijah. Jadi ilmu mantek itu satu ilmu bagaimana cara kita itu menyimpulkan suatu hal. Sehingga nanti kesimpulannya itu pasti akan benar. Pasti akan benar. Contoh misalkan, setiap yang berubah itu baru, misalkan. Dunia itu berubah. Oh, berarti dunia berubah. Berarti itu dunia itu baru. Semacam itu misalkan. Maka dengan ilmu mantek ini orang nanti akan bisa berpikir secara betul. Sebab apa? Sebab kesimpulannya itu berdasarkan dan premis-premis namanya.
Ini pelajaran apa itu? Pelajaran mahasiswa tafsir semester 4 biasanya ini. Jadi ilmu mantek itu adalah satu ilmu konstruksi berpikir, cara menyimpulkan suatu hal. Nah, cara penyimpulan itu disusun dengan namanya indikator atau disusun dengan data-data yang didukung. Data-data yang didukung, kemudian dari data-data itu adalah baru disimpulkan. Contoh, al-insan hayawanun natek misalkan. Manusia misalkan adalah hewan yang berbicara. Menyimpulkan bahwa manusia hewan yang berbicara itu karena apa? Kok kesimpulan semacam itu? Karena sebelumnya ada bahwa manusia itu seperti hewan. Cuma manusia itu adalah bisa berbicara. Maka kesimpulannya adalah manusia adalah hewan yang berbicara. Maka ini bisa diaplikasikan dalam keseharian. Kita tidak boleh menyimpulkan satu hal sebelum datanya jelas. Ini ilmu mantek ini. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa sebelum data jelas. Contoh begini, di dalam fikih misalkan, dalam bab qadhf, bab menuduh zina misalkan, dalam fikih ada orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu berada di dalam satu kamar. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa mereka zina? Tunggu dulu. Misalkan gitu, ada orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu kamar. Apakah kita menyimpulkan bahwa mereka zina? Tunggu dulu. Kalau menyimpulkan bahwa mereka itu orang yang zina, tidak boleh. Tidak boleh. Sebab apa? Orang boleh menuduh zina itu ketika yang menuduh tahu sendiri bahwa dia itu adalah zina dan ada saksinya. Maka dengan ilmu mantek ini, ilmu cara logika berpikir ini, maka kesimpulan yang dihasilkan pasti akan benar. Karena apa? Karena didukung dengan data. Itu namanya ilmu mantek. Jadi ilmu logika atau kaidah berpikir. Niku ilmu mantek. Dan mungkin ada, kalau di Lirboyo itu ada pelajaran sendiri itu 1 tahun kalau nggak salah. Namanya natijah atau formula berpikir. Maka ngeten, seperti orang yang ngaji, orang yang ngaji itu kan tema-tema yang dimasukkan itu kan tema-tema Quran, tema-tema hadis, kemudian tema-tema kitab dawuh ulama. Maka lambat laun mindsetnya, cara berpikirnya itu pasti akan sesuai dengan itu. Ketika kita ngaji, kemudian kita mendapat wacana dari wacana Quran, konsep Quran sedekah begini, kemudian hadis begini, kemudian begini dan begini, misalkan. Nah, justru ilmu-ilmu itu nanti yang akan mengantarkan panjenengan untuk ketika mengambil satu natijah, satu kesimpulan, itu berdasarkan Quran, hadis, dan dawuh ulama. Karena apa? Karena tema-tema yang masuk itu adalah tema-tema kebenaran. Itu salah satu daripada usaha supaya logika kita itu bisa berpikir secara benar, sehingga tidak ngawur. Jadi intinya bahwa ilmu mantek itu adalah ilmu kaidah berpikir atau ilmu logik namanya, ilmu logika.
Ngoten Ibu. Oke, terima kasih Yai. Sami-sami. Monggo Bu. Nggih. Insya Allah bisa dipahami nggih Bu Ika nggih. Monggo kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yuk, Allahu Akbar. Barakallah. Ya, terima kasih. Perkenalkan Ustadz, saya Siti Maryam Karomah dari Majelis Iwamit On Air, mau bertanya masalah tadi ada yang akal gitu. Manusia itu kan dikasih akal sehat gitu dibanding dengan hewan gitu. Nah, di sini pertanyaan saya, manusia itu dikasih punya pengalaman kesalahan yang sangat buruk. Terus padahal dia tuh tahu kesalahan itu benar-benar salah. Dia bisa berpikir itu salah, dia harusnya bisa dengan akal sehatnya berpikir kalau itu tidak boleh dilakukan. Nah, ada yang bilang itu karena ini mungkin takdir kamu untuk melakukan kesalahan itu. Jadi ini adalah suatu takdir. Dengan kamu, walaupun kamu punya akal sehat, tapi kamu punya kecerobohan, kesalahan yang kamu tidak bisa dinasehati. Lah, apa benar kalau Tuhan itu mengasih takdir kesalahan, keburukan kepada orang yang punya akal sehat gitu. Dan satu lagi pertanyaan mengenai ujian. Saya tuh diuji kehilangan anak saya. Waktu dia mondok di pesantren, dia meninggal baru tamat SMP dan meninggal karena penyakit corona. Di situ saya selalu berpikir, apakah suami dan saya tuh punya kesalahan sampai saya diuji dengan ujian yang kayak gini gitu. Karena apa ya, sakit, rasanya tuh sakit sekali. Kenapa ada ujian yang sakit sekali kayak gini? Apakah ini karena saya dan suami saya punya kesalahan, jadi Tuhan memberi saya ujian gitu? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaten nggih. Suwun. Ini Bu, iman yang paling tinggi derajatnya, iman yang paling tinggi itu adalah iman apa? Coba kita runtut nggih. Kita runtut. Iman, rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, Al-Quran, terus nomor malih, hari kiamat, kodok kodar. Kodok kodar itu rukun iman yang terakhir, yang paling nomor 6. Tafsirannya apa? Khairihi wa syarihi. Baik atau buruk. Baik buruk itu memang benar. Itu adalah kodok kodar. Ada dosa, ada musyrik, ada kafir, ada mukmin, ada iman, ada munafik. Semuanya itu adalah karya Allah. Itu yang pertama. Kita logikakan, kita takdirkan namanya, seperti kita itu membuat rumah. Di rumah itu ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada dapur, ada MCK, ada sanitasinya, gitu. Itu yang membuat kita. Itu. Meskipun ada sanitasi, sanitasi tempat pembuangan akhir ketika di MCK itu yang membuat kita.
Tapi kan kita juga tahu apa fungsi sanitasi. Dan kita juga melarang anak-anak kita atau siapapun itu adalah mendekati daripada sanitasi itu. Sebab itu berbahaya. Misalkan begitu. Takdir semacam itu, Bu. Takdir semacam itu. Seperti kita itu membuat satu rumah yang lengkap. Lengkap dengan sanitasinya. Ada klosetnya dan sebagainya. Itu yang buat kita. Cuma kan kita kan juga melarang kepada anak kita atau siapapun jangan dekat-dekat sanitasi. Sebab itu bahaya. Misalkan semacam itu. Pembuangan air. Takdir semacam itu. Semuanya adalah karya Allah. Kita mengenal ada kafir, ada musyrik, ada munafik, ada murtad, ada mukmin sebagainya. Itu ada kotak-kotaknya khori wasari. Cuma kita diberi akal. Kita diberi akal oleh Allah, diberi tuntunan dengan Quran, dengan Rasul, dengan ulama, tabiin, sahabat yang memberitahu bahwa itu tidak boleh didekati. Misalkan Allah menciptakan namanya munafik, kafir, murtad dan sebagainya. Dalam Quran itu ada Namrud, ada siapa itu? Korun dan sebagainya. Nah, meskipun itu adalah qada Allah, tapi Allah juga memberi akal untuk memahami wahyu, itu diberi peraturan. Iki cipta aku, tapi jangan didekati. Murtad itu tidak baik, jangan didekati. Munafik tidak baik, jangan didekati. Kafir tidak baik, jangan didekati. Nah, inilah namanya apa? Ini namanya adalah semuanya karya Allah. Kita diberi modal akal untuk memahami wahyu, memahami syariat, sehingga kita tahu, oh meskipun itu ciptaannya Allah, tapi itu dilarang. Maka ada hukum namanya hukum haram. Hukum haram itu juga ciptaan Allah. Jadi akal itu diberikan Allah untuk ta'awunu ala fahmil wahyi, untuk menolong memahami daripada wahyu. Maka ketika jenengan punya akal, akal itu gunanya untuk memahami ilmu-ilmu Allah, untuk memahami peraturan-peraturan Allah. Tapi tetap, maka ketika kita berbuat kesalahan, itu jelas itu bukan dari takdir Allah, tapi dari kita. Karena menisbatkan perbuatan buruk kepada Allah itu tidak boleh. Sebab Allah nggak pernah memerintahkan, gitu loh. Nggak pernah memerintahkan. Cuma Allah memberitahu. Kenapa di dalam Quran ada Korun? Kenapa ada Fir'aun? Itu sebagai gambaran bahwa iki sing api, iki sing Allah, kan gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya apa? Meskipun qada Allah itu baik dan buruk, tapi kita diberi khiyar, diberi hak pilih, diberi tahu. Sehingga kita tidak boleh menisbatkan, menyangkakan bahwa perbuatan buruk itu adalah dari Allah. Yang kedua, anaknya meninggal, apakah ada kesalahan? Enggak. Gini Bu, sama Bu, sama. Saya itu malah 3 Bu. Saya itu malah 3. Jadi anak saya itu malah 3 itu meninggal masih kecil-kecil. Jadi begini, di dalam bahasa kitab itu kalau ada istilah bala itu malahnya imtihan. Oke. Di dalam apa itu bahasa kitab bala, bencana itu imtihan. Tafsirnya bala jangan dimana musibah. Tidak ada musibah di dunia itu. Adanya imtihan. Namanya itu ujian. Nah, ada istilah dalam Quran itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita kepunyaan Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Besok itu ada itu tiflul jannah, okay. Tapi ini jangan dijadikan doa loh, okay. Jangan dijadikan doa.
Di surga itu ada tiflul jannah, ada anak-anak surga namanya. Anak-anak surga itu apa? Anak-anak surga itu adalah anak-anak yang nanti akan menjemput kedua orang tuanya ketika mereka pada hari kiamat. Dan orang tua yang dijemput oleh anak-anaknya ini adalah bagi orang yang punya anak yang meninggal masih kecil atau belum balik dan belum punya dosa dan sebagainya. Itu tiflul jannah. Enggak ada. Jadi anak urid wa anta turid wallahu ma yaf'alu yu. Ini kaidah, Bu. Anak urid wa anta, ana nurid wa anta turid wallahu ma yaf'alu yu nurid. Saya punya kehendak, panjenengan punya kehendak, tapi Allah tetap yang menentukan. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa itu? Tidak ada kaitannya dengan kesalahan kedua orang tua. Tidak ada. Jadi itu memang murni imtihan. Itu memang murni cobaan. Kanjeng Nabi itu kan bagaimana coba? Kanjeng Nabi ketika ada Yaumul Khazan namanya. Kanjeng Nabi Yaumul Khazan. Hari susah gitu. Itu ditinggal Dewi Khadijah, kita gini kan, Hasan, Sayyidina Husain, dan beberapa orang. Kanjeng Nabi itu padahal. Maka kalau pertanyaan apakah anak meninggal itu karena kesalahan orang tua? Enggak. Tetap bahwa dalam ilmu tauhid anak urid wa anta turid wallahu ma yaf'alu yurid. Kita punya kehendak, punya karep, panjenengan punya karep, tapi Allah yang menentukan. Dan anak-anak itu nanti Islam menjadi tabungan, itu nanti akan menjadi tiflul jannah namanya, yang akan menjemput ketika orang tuanya itu adalah pada hari kiamat. Terus bagaimana bagi orang yang nggak punya anak yang meninggal, yang nggak ada yang menjemput, tapi jangan jadikan doa. Itu memang sudah takdir kodok, takdir Allah. Tidak ada kesalahan dalam kajian tauhid. Pripun? Nggih, matur suwun, Ustaz. Sami-sami. Pun ngantuk sampun. Nggih, mungkin masih ada waktu satu kali lagi Abah Yai, monggo. Nggih, monggo. Seneng kula rene dialog-dialog ngene iki. Alhamdulillah barokah nggih Abah Yai nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking pundi niki? Oh, kula Indonesianya Banyuwangi. Kula Banyuwangi. Nggih. Oh nggih. Izin bertanya Bapak di luar tema nggih. Nggih, monggo bebas niki. Kan ada saudara saya itu anaknya 3 Bapak, itu cewek, cowok, terus cewek lagi. Nah itu keluarganya itu masih kesulitan terus segi ekonomi, godaannya banyak gitu loh Bapak. Nah itu ada yang nyaranin suruh meruat, kan. Ada yang bilang suruh meruat santri, ya kan. Meruat niku napa bacane, Mbak? Diruat kan. Meruat santri. Nggih. Meruat santri niku napa bacane? Diruat di bahasa Jawa ngruwat niku napa nggih? Jerase lek yogane. Pripun prakteke? Diruat apa sih? Diruat niku sami kali Ruginya apa Ustaz? Diruat itu buat tradisi Jawa ya. Beda-beda. Oke, wayang biasanya ngruwat apa? Heeh nggih. Diruat. Diselameti ngoten niku ta? Selamati dan niku sangat teng kula lah, kula nggih mboten ngertos kula pada sumber niku pripun praktek itu?
Ya biasanya nganu napa napa diwacak-wacakne napa ngoten niku terus kados mbok sial ngoten niku lho. Kadang niki nggih sami kalih napa adat-adat Jawa ngoten niku, Bapak. Iya, kayak anak satu aja gitu juga kan diruat ngoten. Niku enten sing namine Teng Blitar nggih ngoten onta-anting niku, terus Mbah. sendang Ngoten nggih. pancuran katut kendang. Diinggungke Pak, dikasih ngoten inggung niku to. baca wanakit Niku biasane. pripun? Biasane kadang lek mboten ruwat santri niku ditanggapne wayang ngoten niku lho, Bah. Oh, ngoten nggih. Lek ruwat santri niku pripun? Lek ruwat santri niku ngopeni santri. Lek ruwat santri niku nggih cara damel cara napa Islami ngoten niku. Niku ruwat ngundang santri. Niku kula nggih nganu napa ditangleti kula kiambak nggih kados sumber ngoten. Oh, ngoten. Nggih. Ngeten. Mabuke niku ngoten lho, Mbak. Mare pripun ngoten nggih. Dadi ngeten, Bu. Nek Islam nggih, buang sial, buang sial niku adalah termasuk napa niku? Tatoyur atau tiaroh. Tatoyur atau tiaroh. Jadi tatoyur tiaroh niku adalah ketika kita meyakini sial itu mboten bareng. Mboten bareng. Nah, lek ne cara napa niku? Cara ruwat yang model santri yang kita tahu itu adalah dengan yang syar'i, yang syar'i. Jadi sekali lagi tatoyur tiaroh itu adalah ngoten niku. Ini buang sial, itu tidak boleh, tidak boleh. Maka ada satu solusi istilah ruwat itu, tapi yang ruwat-ruwatnya yang syar'i. Contoh itu adalah dengan doa-doa yang tidak menyalahi daripada tauhid. Doa-doa yang tidak menyalahi tauhid atau doa-doa yang benar, yang baik. Kemudian dengan sodakoh. Maka ruwat itu sebenarnya rohnya pada sodakohnya itu. Sebab ada satu hadis as-sodakotu daf'ul bala. Sodako adalah daf'ul bala. Atau nanti itu adalah dengan cara-cara yang mendekatkan kepada Allah. Nah, maka kenapa buang sial itu dilarang? Loh, itu kodok kodar kok. Kodok kodarnya Allah. Itu sama halnya yang mengabaikan kekuasaan Allah. Maka menurut daripada beberapa keterangan di fikih itu boleh, boleh ketika daf'ul bala. Arti ketika bala itu adalah turun, cobaan itu turun, itu bisa dihadang dengan sedekah. Bisa sedekah ataupun dengan doa ataupun dengan tawakal, taqarrub ilallah dan sebagainya, meminta perlindungan. Maka kalau di dalam pesantren itu ada istilah-istilah doa-doa daf'ul bala, doa-doa daf'ul bala. Itu yang kita tahu semacam itu. Misalkan membaca itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiul alim, semacam itu. Kemudian membaca ta'awun dan sebagainya. Tapi yang paling inti bahwa ketika kita punya sial itu jangan meyakini bahwa itu adalah suatu kesialan atau takdir. Enggak boleh, itu dianggap tidak sial. Itu namanya imtihan. Imtihan atau cobaan. Maka ngeruwat di dalam bahasa kitab itu bisa dibayar dengan adalah yaitu dengan ngeruwat yang syar'i, dengan sodakoh atau dengan sedekah. Sebab sedekah itu daf'ul bala. Tolak balaknya yaitu ngoten ngeruwat nih ngoten niku. Tidak sampai yang menyebabkan musyrik ngoten.
tidak sampai yang depan musik. Sebab nanti kalau masuk ke musik namanya adalah tatoyur atau tiaroh dalam Quran itu, seperti undian. Ngoten. Amal-amale ngoten niku, iman, nembut takorup, berdoa, menolak burukan, zikir yang benteng perlindungan dan sebagainya itu salah satu daripada meruwat nih ngoten niku. Meruwat yang syar'i ya. Kalau nggak syar'i namanya adalah bahaya itu. Ruwatan itu nih. Jadi itu kan ruwatan itu sebenarnya kan acara-acara tradisional yang tujuannya membersihkan seseorang dari malapetaka kan gitu kan, kesialan atau pengaruh buruan atau ruwat itu biasanya, atau pembebasan malapetaka, pembebasan kesialan ataupun pengaruh buruk itu boleh, cuma nanti bahwa yang syar'i itu yang sesuai dengan syariat. Contohnya adalah doa-doanya itu yang sesuai dengan tidak melanggar daripada aturan syariat. Misalnya ngeruwat minta kepada penunggu pohon, ya, itu tidak boleh. Ngeruwat meminta kepada jin sebagainya kan nggak boleh. Ini anak tunggal, ini ngeruwat anak tunggal, ngeruwat desa, ngeruwat macam-macam. Paling inti bahwa boleh ruwatan, tapi selama tidak menerjang syariat. Dan di situ di ruwat itu ada doa-doa, ada doa-doa, ataupun disertai dengan sedekah. Itu yang paling baku di situ. Yang baku adalah ada doa dan sedekah. Jadi tidak mutlak dilarang, tidak. Tapi selama tidak menerjang syariat. Nggih. Ngoten Bu. Ya Bapak matur nuwun jawaban itu. Sami-sami nggih. Setunggal malih purun Ustaz kula. Oh, monggo kalih boten napa-napa. Nggih tesi enten unek-unek niki. Nggih, siap, monggo. Nggih, nyuwun ilmune niki kula kan rutin insyaallah itu membaca surat Al-Fatihah 100 kali saya hadiahkan untuk putra-putri saya. Itu yang masih hidup. Saya biar selamat gitu dunia akhirat, biar jaga gitu. Saya rutin baca 100 kali setiap habis subuh dan habis maghrib. Itu saya menambahkan putra saya yang udah meninggal digandeng gitu, boleh nggak Ustaz? Misalnya menghadiahkan sekalian 100 kali Al-Fatihah itu jasadi sama yang rohi yang udah meninggal itu jadi satu. Bisa nggak itu? Itu Bu, ngaten Bu. Itu jenengan ngamalkan apa? 100 kali Fatihah, nggih. Nggih, itu nomor niku dari mana? Ijazah atau ada mujis namanya? Ada yang mengijazahi atau bagaimana? Mboten. Kula nggih mikir kiambek ada menghadiahkan. Nggih, menghadiahkan tadinya 41 biar anak saya tuh mau sholat, mau biar dapat hidayah gitu, biar nurut sama orang tua, biar jaga di mana-mana selamat gitu. Jadi tadinya 41 kali, itu saya tambah lagi 100 kali, insya Allah istiqomah gitu. Saya paksakan gitu, karena saya ingin mendoakan anak terus gitu. Jadi saya takut udah kejadian kehilangan anak satu, jadi itu yang sudah meninggal. Jadi kepikir saya mau tambahkan yang udah meninggal itu jadi satu biar double gitu.
gimana secara toh misalnya minta ijazahnya juga nggak apa-apa diajarin. Terima kasih atas temunya. Oh nggih. Niku anu Bu, jadi ada ijazahnya itu Bu. Sehingga nanti ada tawasulnya dan ada doanya. Nggih sampun sae Fatihah. Cuma itu nanti ada namanya apa itu? Ngeten. Fatihah 100 kali, nggih, 100 kali. Itu yang kita tahu, yang kita dapat itu adalah ijazah dari Yai Maftuh Bastul Biri, pengasuh pondok MMQ Al-Quran Lirboyo, pengasuh MMQ Madrasah Menurut Quran. Yang kedua itu adalah dari Mbah Yai Hanan Kuwagean, Mbah Yai Hanan Kuwagean. Nah, Fatihah 100 kali itu namanya wirdu sa'adah. Wirdu sa'adah itu adalah wirid kebahagiaan namanya. Fatihah 100 kali itu namanya wirdu sa'adah atau namanya wirid kebahagiaan. Nah, itu ada tawa-tawa. Kalau dari versi Lirboyo itu ada khadoro. Misalkan khadoro kepada Kanjeng Nabi, khadoro kepada wali Qutbil Nujaba, wali Nujaba, wali Nukoba, wali Abdal, wali Afrod, wali Autad, wali Ghaus, Rijalullah, Suhada, Solihin, Aulia, dan ada ila arwahi walidayah. Okay. Arwah kepada kedua orang tuanya. Jadi itu tidak apa-apa. Kemudian setelah itu berdoa itu ilahi ilmu kakafin anis suali ikfini bihil fatikati suala itu wa karamu kakafin anil makoli akrimi bihil fatikati makola. Itu namanya wirdu sa'adah. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh, tidak apa-apa. Dikhususkan kepada, tapi jangan lupa kepada orang tuanya. Nanti kalau memang butuh ijazah itu ada apa itu? Wirdu sa'adah itu ada 32 faedah. Ada 32 faedah ketika nanti 100 kali. Ada 30 faedah. Banyak nih, kita ijazah langsung dari Mbah Hanan Kuwagean. Jadi pertanyaannya adalah apakah boleh membaca Fatihah 100 kali itu untuk anaknya yang sudah meninggal dan yang masih hidup? Boleh. Cuma biasanya kalau untuk yang masih hidup itu adalah ila ruhi wa jasadi, kan gitu kan? Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Tapi yang baik itu adalah ditambahi dengan tawasul dan doa penutup. Nggih kula nggih enten tawasule kula kangge tawasul sing teng panduan pembelajaran di Iwamit, terus kula buat orang tua, terus diri sendiri, terus terakhir buat putra-putri yang masih hidup, terus baru yang terakhir ila ruhi ngaten. Orang tuanya? Nggih. Orang tua dulu baru yang buat putra-putri yang masih hidup, terus ila ruhi ngaten. Terus doa penutupnya? Doa penutup nggih doanya bahasa Indonesia. Enggak. Itu ada mungkin ada doa khusus, Bu. Oh nggih. Ada doa khusus, Bu. Jadi ada doa yang dibaca 3 kali dan 7 kali. Dan di situ begini, contoh yang 3 kali, ilahi ilmu kakafin anis suali ikfini bihakil fati suala wa karamu kakafin al makoli akrimni bil fatihati makola wa hasil mafidomiri. Itu doa dalam hati. Wa hasil fidomiri, ya Allah hasilkan apa yang ada dalam hati saya. Itu doa pertama dibaca 3 kali.
Kemudian baru itu doa dari Kanjeng Nabi itu, Allahumma aghnini bi halalika, ya Allah cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram. Wa aghnini bi fadlika amma siwaka, ya Allah cukupkanlah kami dengan anugerahmu. Itu dibaca 7 kali. Jadi itu doa penutupnya. Dan kalau pakai yang dari Mbak Hanan itu langsung Fatihah. Tapi yang penting apa? Yang penting ada doa yang 3 kali ataupun yang 7 kali. Itu sama dengan Lirboyo. Cuma kalau Lirboyo itu ada tawasul kepada para wali-wali kutub dan kepada wali-wali kutub. Itu kalau dari doa nih niku napun sampun terus kula tambahi sholawat 100 kali terus ditutup doa sendiri, ya Allah dengan keberkahan keagungan surah Al-Fatihah ini menjadikan putraku yang masih hidup sehat selalu, diberi kemudahan segala hal, diparingi hidayah ngaten. Pun ngaten. Saya cuma ngene Bu, jadi kalau sifatnya itu adalah aurat, aurat itu yang baik itu ada sanad. Itu sudah baik sebenarnya, cuma ada sanad. Nanti kalau memang diperlukan apa? Ijazah wirdu sa'adah Fatihah itu dan doanya nanti kita share dan kita ijazahkan. Enggak apa-apa. Ya, matur suwun. Dalam. Nggih, tensing bimbing. Tenikin tensing bimbing nggih matur suwun. Ya, kalau memang digendaki dari Jamiah, nanti kita share apa itu caranya wirdu sa'adah itu memang luar biasa itu. Kemudian nanti itu Mbah Dalhar Watu Congo, Gusmi, Mbah Lirboyo, Mbah Hanan itu katanya adalah Al-Fatihah. Imam Ghazali sama. Cuma etikanya itu nanti ada ijazahan, ada sanad, sehingga nanti kita bersambung dengan guru-guru sampai Kanjeng Nabi, dan ada doa-doanya yang lengkap itu terkait dengan aurat. Meskipun itu juga nggak dilarang, tadi itu nggak dilarang, cuma yang baik itu adalah nanti diijazahkan qabil itu dan sebagainya, diberi cara bagaimana cara tawasulnya, yang dihadiri siapa. Itu adalah sebab begini, contoh kalau di situ adalah tidak ada hadir kepada Kanjeng Nabi, misalkan sholawat salam kepada Kanjeng Nabi, itu kan mardudun, itu bisa ditolak doa itu. Nah, maka di sini ada, ini maksudnya ada doa-doa yang memang warid dari hadis. Nanti disitu begitu ada wahasil mafidhomiri, ya Allah hasilkanlah apa yang di dalam hati saya. Itu nanti kita punya 2 sanad itu. Kalau yang sanad dari Lirboyo itu malah sebelumnya itu adalah puasa 7 hari itu. Mulai Ahad. Tidak makan perkara-perkara yang punya roh. Itu misalkan. Itu dari Lirboyo. Kalau Mbak Hanan enggak, lebih mudah. Mbak Hanan itu adalah 100 kali, dicicil 30, 25, 50 sampai dengan, tapi doanya sama. Nah, sekali lagi nanti kalau memang para jamaah menghendaki untuk ijazahan wirdu sa'adah itu Fatihah 100 kali, ya nanti kita set dan kita ijazahkan kapan-kapan. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Nggih, alhamdulillah sampun nggih Ibu, mungkin sudah dipahami. Matur nuwun Abah. Sami-sami. Nggih, dicukupkan untuk pertanyaan nggih. Abah monggo untuk barokah doanipun. Oh nggih. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma khfat ummata Muhammad. Ya Allah, muka-muka sedang dipenjogo kali Gusti Allah. Allahumma ya'afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma firli ummata Sayyidina Muhammad.
maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an umat sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ya mulainal qulub layin qulubana la ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala islam wal iman. Allahumma amitna ala dinil Islam warzuna syafa'ata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa timnal izza wal karamata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir kali kami terima kasih diberi waktu untuk sharing masalah ilmu-ilmu agama. Yang kedua, semoga hajatnya Pak Seger dan juga Ibu Astri dijabai oleh Allah, dan semoga semua jamaah iwamid ataupun yang lainnya ini tetap diberi istiqomah. Diberi istiqomah, diberi ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Dan pesannya Mbah Yai itu adalah, karena saya itu dari Lirboyo dan torekohnya ada taklim muta'alim, torekoh Lirboyo itu taklim muta'alim ngaji, maka semoga sekali lagi majelis-majelis yang ada di Taiwan ini menjadi majelis yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Saking kula cekap semanten, apabila ada kesalahan kekurangan minta maaf yang besar-besarnya. Kami mohon kritik dan sarannya kurang bagaimana sebagainya kami persilahkan. Saya akhiru qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.